Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rofatil Hasanah, mahasiswi bimbingan dan konseling angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang klien acceptance, yang mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling individual yang diampu oleh Bapak M. Ardi Rusandi MPD. Tonton ya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu acceptance. Acceptance adalah penerimaan, yang mana teknik ini digunakan oleh konselor untuk menunjukkan apa hal-hal yang diminati atau pemahaman konselor terhadap sesuatu yang dilakukan oleh konseli atau klien, seperti itu. Baik, tujuan dari teknik acceptance ini yang pertama untuk menunjukkan kedekatan antara konselor dengan si klien. Yang kedua, agar klien tuh merasa dihargai kedatangannya. Yang ketiga, agar klien tuh merasa diperhatikan, apa yang dikatakan klien tuh kita perhatikan gitu. Nah, yang terakhir, agar klien tuh merasa memperoleh feedback atas apa yang mereka ceritakan kepada seorang konselor. Nah, acceptance ini memiliki dua jenis. Yang pertama jenis verbal dan yang kedua jenis non-verbal. Di dalam jenis verbal juga memiliki dua jenis. Yang pertama bentuk pendek. Bentuk pendek ini seperti feedback konselor terhadap cerita klien. Seperti ketika si klien berbicara, kita menimbali dengan seperti, oh seperti itu ya. Terus lalu bagaimana? Seperti itu. Lalu jenis yang kedua yaitu dalam bentuk panjang. Nah, ketika si klien berbicara atau bercerita, kita menimbali atau memfeedbackkan dengan kata-kata, saya memahami apa yang kamu paham, apa yang kamu rasakan. Saya merasakan juga atas apa yang sedang kamu rasakan, seperti itu. Nah, jenis yang kedua ada non-verbal. Non-verbal ini adalah acceptance atau penerimaan dengan bahasa isyarat. Seperti ketika klien sedang bercerita, kita seperti seolah-olah mengerti dengan menganggukkan kepala. Dan ketika si klien sedang aktif-aktifnya bercerita, kita mulai mencondongkan badan kita ke arah si klien. Lalu kita jika ada sesuatu hal yang mengejutkan, kita bisa dengan perubahan mimik seperti itu. Dan yang terakhir kita pelihara kontak mata seperti kita memperhatikan benar-benar kontak mata dia ke arah yang mana, seperti apa perasaan yang sedang ia rasakan. Baik, saya akan mencontohkan beberapa teknik dari acceptance tersebut. Oh, ini tadi ya Bella yang nelpon ibu ya. Sini masuk sini ya. Tadi kesini sama siapa? Oh, sendiri. Naik apa? Oh, naik Gojek. Jauh nggak? Berapa lama kira-kira jarak rumahnya dengan rumah ibu? Jauh banget nggak? Oh, enggak. Baik. Oke, jadi karena kamu sudah di sini, kamu bersedia untuk melakukan proses konseling dengan tidak ada keterpaksaan. Jadi di sini kamu bebas menceritakan apa saja yang kamu rasakan, apa saja yang kamu keluhkan terhadap yang kamu alami. Mulai saja ya. Baik, ibu mengerti sekali apa yang sedang kamu rasakan, apa yang sedang kamu bingungkan. Iya, ibu sangat mengerti apa yang sedang kamu rasakan, apa yang sedang kamu alami. Ibu sangat mengerti. Nah, itu dia contoh dari teknik-teknik penerimaan atau acceptance. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu respon. Nah, respon ini adalah suatu landasan bagi proses pemberian bantuan untuk klien, yang mana dalam respon nanti kita akan mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan klien, apa-apa saja yang sedang ada hubungannya dengan klien ataupun lingkungan yang sedang ia alamin. Seorang konselor memiliki kewajiban untuk memiliki keterampilan dalam merespon klien. Nah, merespon klien ini ada beberapa macam. Yang pertama, responding to content, yaitu merespon isi atau pokok permasalahan. Nah, tujuan merespon isi adalah mendapatkan gambaran atau klarifikasi yang lebih jelas atau lebih detail tentang masa lalu yang pernah dialami si klien. Nah, adapun unsur pokok permasalahan responding konten ini terletak pada pertanyaan dasar seperti who, what, why, when, where, and how.
Respon kedua ada responding to feeling, yaitu merespon perasaan. Nah, merespon perasaan ini merupakan keterampilan yang paling kritis, yang mana pada respon ini tuh berarti merefleksikan pengalaman dengan klien yang ada kaitan di dalam dunia klien tersebut. Contoh dari respon ini seperti kita mengatakan atau mengulang kembali perasaan-perasaan yang dialami oleh si klien. Contohnya, kamu merasa sedih, kamu merasa diabaikan. Yang ketiga ada responding to meaning, yaitu merespon makna atau arti. Pada respon ini, konselor memberikan respon terhadap makna atau arti agar dapat memberikan argumen. Contoh dari respon makna atau arti ini seperti kita mencari tahu kenapa rasa tersebut bisa muncul dengan pertanyaan seperti ini. Jadi kamu merasa sedih karena dia telah pergi. Jadi seolah-olah kita mencari tahu kenapa perasaan dia tuh bisa sedih, apakah karena suatu kepergian atau karena sesuatu hal yang lain. Jadi pada respon ini kita mencari tahu kenapa perasaan yang sedang dia alami itu bisa muncul atau bisa ia rasakan. Intinya, respon yang dapat membantu klien untuk melakukan eksplorasi tentang dirinya atau perasaannya adalah respon-respon yang positif atau respon yang tepat. Nah, apa saja sih ciri-ciri respon yang tepat atau yang positif tersebut? Yang pertama, ketika kita merespon itu, kita bisa membantu atau memotivasi klien untuk mengemukakan lebih dalam tentang perasaan yang sedang ia alami. Nah, yang kedua, respon yang kita berikan tuh bisa mengarahkan klien untuk merubah sikap-sikap yang tidak rasional. Jadi karena respon kita, klien itu bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga yaitu respon kita tuh tidak menyinggung atau tidak membuat si klien merasa sakit hati. Nah, itu dia contoh dari beberapa keterampilan dalam merespon konseling di dalam sebuah proses konseling nantinya. Bertanya ini adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor. Kenapa? Karena tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diajukan oleh konselor kepada klien, mungkin saja klien tidak mengerti apa pertanyaan yang diajukan oleh si konselor. Nah, jika konseli atau klien nanti tidak paham pertanyaan yang dimaksud oleh si konselor, maka klien akan terdiam. Nah, jika klien terdiam, maka proses dalam sebuah konseling akan sangat pasif. Nah, tanpa keterampilan ini juga, konselor juga akan mengalami kesulitan untuk membuka sesi konseling nantinya. Dan dalam bertanya ini ada dua macam. Yang pertama, keterampilan bertanya terbuka. Nah, pada keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor itu adalah bebas, bersifat terbuka, dan klien pun bebas untuk menjawabnya. Yang kedua, ada keterampilan bertanya tertutup. Nah, pada ini, keterampilan bertanya tertutup ini, pertanyaan yang diajukan konselor kepada klien mengandung jawaban yang singkat dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh konselor nanti, yang mana di dalam pertanyaan itu nanti akan dijawab sesuatu yang mengandung kata-kata mengapa, apa sebabnya. Contohnya seperti bagaimana sih perasaan kamu, hal yang membuat kamu sedih, dan usaha-usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan ini, seperti itu. Proses konseling pertanyaan atau keterampilan bertanya ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam komunikasi konseling. Kenapa? Karena pertanyaan yang diajukan konselor nantinya sangat menentukan jawaban oleh si klien, yang mana pertanyaan yang tidak jelas akan direspon tidak jelas pula oleh si klien. Oleh karena itu, keterampilan konselor dalam memilih kalimat bertanya yang baik dan tepat dapat membantu klien mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada dirinya, seperti itu. Lalu keterampilan bertanya ini dibutuhkan konselor untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan lebih dalam permasalahan yang sedang dialami si klien. Nah, keterampilan dalam bertanya ini nanti akan menumbuhkan pemahaman baik oleh klien tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dialami si klien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.